warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Sanggumilar Pancaputra, dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Pondasi 1. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2024, yaitu unjuk diri dosen dalam Tridharma Pendidikan atau PDD UKT-PT. Rekayasa Pondasi 1 adalah mata kuliah keterampilan yang diambil pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Kurang lebih akan ada 16-18 kali pertemuan. Tujuan utama dari mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terhadap dua hal utama. Yang pertama adalah tentang pondasi tapak, yang kedua adalah dinding penahan tanah. Di mana pada masing-masing keterampilan ini, mahasiswa harus bisa menjelaskan pengertian dari pondasi, kemudian bagaimana mendesain ukuran dari pondasi, kemudian menghitung stabilitas dari pondasi tapak. Selanjutnya, untuk dinding penahan tanah, mahasiswa diharuskan untuk mengetahui atau bisa mendesain ukuran dari dinding penahan tanah, kemudian mahasiswa bisa menghitung stabilitas dari pondasi tanah. Selanjutnya, mahasiswa juga akan dibekali tentang bagaimana pentingnya pengujian tanah sebelum melakukan desain sebuah pondasi maupun dinding penahan tanah. Di sana mahasiswa akan diajarkan apa saja yang menjadi item-item dalam pengujian tanah atau soil investigasi, seperti pengujian sondir, kemudian pengujian SPT, dan pengujian laboratorium. Selanjutnya adalah sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu dan mengetahui pengertian, fungsi, dan jenis pondasi tapak, lingkaran, menerus, dan persegi panjang. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian sondir, deep boring, pengambilan sampel tanah, pengujian lab tanah, dan melihat muka air tanah. Selanjutnya, mahasiswa dapat menghitung, merencanakan, dan menggambarkan desain dari pondasi tapak. Kemudian mahasiswa mampu menghitung, merencanakan, menganalisis, serta menggambarkan stabilitas pondasi. Selanjutnya, mahasiswa dapat menghitung, merencanakan, menganalisa, dan mendesain dinding penahan tanah. Yang terakhir, mahasiswa dapat menghitung, merencanakan, dan menganalisa stabilitas dinding. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini, yang pertama adalah buku dari Profesor Bowles tentang sifat-sifat fisik dan geoteknik, kemudian buku dari Profesor Hardiatmo mengenai analisis perancangan pondasi 1, dan beberapa buku lainnya yang biasa saya gunakan. Media pembelajaran yang saya biasa gunakan yaitu menggunakan LMS, kemudian menggunakan YouTube untuk pembelajaran tatap maya, kemudian pembelajaran di kelas. Selain itu, pada akhir semester biasanya saya akan mengajak mahasiswa untuk berkunjung ke proyek-proyek yang berkaitan dengan mata kuliah langsung. Dalam hal asesmen, biasanya saya akan memberikan tugas di setiap pertemuan, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. UTS akan dilakukan pada minggu ke-9, sedangkan UAS itu akan dilakukan pada minggu ke-16 atau ke minggu ke-18. Berikut adalah video pengajaran saya di kelas bersama mahasiswa. Adelfa, Aisyah Putri, Amanda Dwi, Afrilia, Danu, Mirza, Rafli, Mareza. Jadi, kita sudah belajar tentang apa pengertian pondasi dangkal ya.
jenisnya pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyelidikan fondasi. Nah, sekarang penyelidikan tanah ya. Soil investigasi ya. Soil investigation ya. Atau penyelidikan tanah ya. Nah, penyelidikan tanah ini penting ya dalam kita menentukan desain fondasi ya. Jadi dalam penyelidikan tanah ini ada 5 tahapan ya. Yang pertama apa katanya? Pengeboran. Pengeboran tanah. Nah, pengeboran tanah ini ada 2 ya. Ada yang manual, namanya handbore. Ada yang menggunakan mesin ya. Sebut saja borehole atau biasa disebut SPT ya. SPT ini standar penetration test. Nah ya, ini gambarnya. Nah ini ya, jadi ini namanya bordal handbore. Ya. Ini hasilnya. Ini praktek semester ini. Semester ini ya. Semester depan. Lab tanah. Sudah ya. Sudah kan ya? Sudah. Udah pakai ini. Yang solder pakai. Solder pakai. Ini handbore ya. Jadi handbore ini luarannya ini ya. Jadi handbore itu mengambil sampel tanah dalam bentuk tabung seperti ini. Tabungnya biasanya tingginya 50 cm ya. Diameternya 10-15 kalau. Ini hanya bisa sampai kedalaman 6 meter saja. Jadi karena dia manual kan, bisa dikerjakan 3 atau 4 orang, dia bisa hanya 6 meter saja. Sedangkan borehole ya, atau SPT atau standar penetration test yang sebelah sana, yang ini menggunakan mesin. Alatnya ada gitu ya. Ini keluarannya. Nama keluarannya itu atau hasilnya itu core box ya. Jadi sampel tanahnya bisa diambil itu sampai 60 meter ya. Kalau ini 6 meter, yang ini 60. Jadi ada gambar sini ya. Jadi dari awal dari 5 meter ini ada lagi kotaknya banyak nih. Sampai ke 60 meter itu semua lapisan tanahnya bisa diambil dan bisa dilihat warnanya ya. Kemudian jenis tanahnya seperti apa ya. Kalau dia batu nanti batu yang keluar. Kalau alat ini kan bisa tembus dia waktu itu. Nah, kalau yang ini dia hanya bisa spot saja. Jadi seperti ini. Kalau ini lapisan tanah ya. Kalau yang borehole, yang handbore itu bisa seperti ini, seperti ini ya. Maksimum kedalamannya itu di 6. Nah, jadi misalnya ini 3 meter, satu lagi di 6 meter. Cuma 50 cm inilah ya. Nah, sedangkan kalau borehole dia sepanjang ini semuanya bisa diambil, makanya dia lebih apa? Lebih bagus ya, lebih hasilnya itu lebih baik. Ya. Nama sampelnya dari kedua ini namanya UDS atau sampel ya, atau sampel tanah tak terganggu. Ya. Ujungnya nanti ini ditaruh di lab tanah. Oke ya, bisa yang membedakannya antara handbore sama borehole. Sertifikat lah ya guys ya. Oke. Nah selanjutnya timbul pertanyaan kan, berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlah pengujian itu. Kemudian di mana Pak? Oh di sini, oh di sana Pak? Di situ kan titiknya. Iya. Di mana? Coba baca dulu. Baca dulu. Bagus ya Bang.
kamera. Yang pertama guys, yang gedung tinggi 8 lantai. Gedung tinggi 8 lantai ke atas. Yang pertama satu titik setiap 300 meter dalam pola grid dengan jarak 10 meter sampai 20 meter dengan minimum 3 titik per blok menara. Oke. Yang kedua, dalam hal beberapa menara terletak berdekatan dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama. Yang ketiga, tambah titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan lapis. Oke ya, perhatikan. Satu titik setiap 300 meter persegi. 300 meter persegi itu kalau di ini kan 10 kali 30 dah. Ya. Pola grid. Nah, bentuk pola grid per 30 atau 10 meter ya. Jadi ya buat polanya seperti ini. Ya. Kemudian apa? Boleh di sini ya. Di sini. Tapi katanya di situ per blok menara 3 ya. Jadi usahakan posisinya 3. Ini penentuan titiknya ya. Boleh di sini boleh. Atau misalnya gedung kalian tuh ya, kita gedung dulu bicaranya. Posisinya biasanya kan ini lebih tinggi misalnya kan. Yang ini mungkin pelataran ya. Berarti harus difokuskan di mana bangunan itu atau beban itu banyak bekerja. Di sini berarti kita ambil. Jangan yang tidak kasih beban itu sendiri, cuma bazir ya. Di sini parkir atau bangunannya sederhana ya, tidak usah kita ambil aja yang paling beban banyak banget. Atau di sini pondasinya, di dekat pondasinya itu boleh kita ambil ya. Ini kita ambil. Jadi dalam 3 ini ya, nanti boleh dikombinasi. Yang pertama kan ada sondir dan bor ya. Jadi di sini kita sebut BH01, ini BH02 misalnya. Yang ini kita sondir. Nah, sondir S1. Nah, seperti itu. Ya. Atau kalau karena ini mahal ya, kan 17 juta ya. Ya. Kalau dua kan lah 35 ya. Ini juta setengah kan jomplang. Nah, kalau duitnya banyak atau uangnya lumayan, ya bor semua, dibor. 3 itu bor semua. Atau tambahan supaya data pembanding, sondir di tengah. Jadi 4. Atau kalau dana terbatas, sondir 1 handball untuk pengambilan sampel tanahnya atau tadi. Ya. Kalau ini kan 5 juta, 6 juta ya lah. Tambah mau demo 10 juta. Ini tadi belum mau demo 35 juta kan lumayan. Ini gedung. Berapa tingginya? 8 lantai kan. Semakin rendah atau semakin kecil tingkatannya, maka akan semakin sedikit jumlahnya. Tapi saran Bapak minimal kalau gedung 3 ya. Minimal 3 atau 2 lah kalau dia tadi balik lagi ke harganya ya. Dari sana diambil sampel tanahnya, tak terganggu, sondir atau bor, dibawa ke lab, baru nanti dapat hasilnya. Nanti contoh, perlihatkan contoh sebuah hasil pengujian tanah ya. Sekarang ini lanjut ke yang nomor struktur memanjang. Baca dulu. Ini Kak. Nah, Kak baca dulu Kak. Yang ini Kak. Struktur memanjang adalah layar dan kereta, kanal, tanggul, runway, dan taxiway. Yang pertama itu 1 titik per 50 sampai 200 meter kecuali runway atau taxiway atau jalan maksimum. Yang kedua adalah dibatasi 100 meter. Jarak yang besar dapat dipakai pada investigasi awal. Yang ketiga ada tambah titik diantaranya apabila hasil investigasi awal menunjukkan. Yang keempat itu ada adanya variasi tanah yang perlu diinvestigasi lebih detail. Oke ya. Kita bahas dulu misalnya kita mau jalan. Yang mungkin nanti di jalan jembatan ya. Kita mau buat jalan baru ya, atau taxiway atau bandara. Kalau taxiway itu yang tepat dia ini ya. Ya, kalau yang ini runway, tempat dia lepas landas, taxiway ini. Misalnya jalan atau kita akan jalan. Katanya itu apa? 50 sampai
200. Jadi 50, 100, 150 atau 200. Posisinya kalau kita ke atas ya. Kalau biasa Bapak ambil pinggir satu, di tengah satu, nanti di pinggir sini satu lagi, nanti balik lagi. Jaraknya ini tadi, warna ini. 50, 100. Apa saja Pak yang diuji? Kalau di jalan, ya banyak. Bisa DCP, bisa Senko, nanti tergantung kepentingan. Bisa juga sondir ya. Atau nanti kalau dia perlu bor juga. Penting posisi titiknya kan. Ya. Atau kamu mau pemeriksaan misalnya, kamu jadi dirjen jalan dan jembatan di Kementerian PU misalnya. Ya kan? Karena banyak alumni kita ya di Kementerian PU. Tapi jangan sombong ya kalau jadi kementerian. Iya. Tolongnya dong. Ya. Teh. Gimana Teh? Lagi apa Pak? Kamu Pak Basuki. Isi kuesioner ini cari apa? Untuk akreditasi jurusan. Oh, mulai dibaca juga kan? Centangnya centang 2 tapi hitam. Wah, di bawah deh. Mulai dari agak angka lagi deh. Gajinya udah banyak. Gaji pokok, tunjangan, remunerasi, AIS. Kementerian itu belum ada bagi hasil gitu ya. Ya jadi kalau proyek, ya salah kamu. Jadi kayak ini di proyek itu Bapak juga boleh tahu. Memanjang di tengah seperti itu, atau nanti sesuai kesepakatan, misalnya ya mau lurus aja Pak. Oke, lurus. Per berapa Pak? Nah, per berapanya ini nanti juga harus di ini ya. Di apa? Disepakati. Ya. Karena ini juga nanti tidak bisa pas seperti ini. Kalau jalan sekilo dananya minim ya. Nah, juga harus dipertimbangkan. Mungkin ambil di awal, ambil di tengah, ambil di ujung nanti ya. Nggak bisa. Ini patokan yang paling bagus, tetapi di lapangan itu kesepakatan bersama. Harus nanti ada berita acaranya ya, dalam menentukan. Di foto ya, dikasih tanda. Biasanya kalau Bapak pakai timestamp itu, pakai timestamp ya. Jadi ada tanggal, ada nomor segala macam. Karena ini biasanya jadi bahan temuan kalau di proyek. Ya, ada pertanyaan nggak? Dulu. Oke, jembatan baca dulu. Sarah. Nah, Sarah, sekarang. Jembatan. Konvensional dengan bentang kurang dari 50 meter minimum satu titik pada tiap abutmen yang pilot 2 lajur lalu lintas. 2. Untuk jembatan khusus dengan bentang lebih dari 50 meter atau jembatan di laut ditentukan oleh tenaga ahli geotek. Oke, kita bahas dulu jembatan konvensional. Konvensional jembatan biasa ya. Boleh rangka, boleh beton, tapi ukurannya kurang dari 50 meter. Ya. Katanya apa? Satu titik pada setiap abutmen. Abutmen kan di sini kan? Pangkal jembatan kan? Nah, salah. Ini ya. Ini murid Pak Majid tapi dapat B inilah. Yo, mana pernah dapat A dari Pak Majid? Ya. Kalau dapat A mungkin dia agak bagus. Ini abutmen ya. Jadi sebelum membangun ini kita sondir dulu di sini satu. Ya. Yang dari harus di sini, jangan di tempat lain. Sini satu. Kalau ada pilar kayak mana Pak? Tengah, misalnya pilar ya. Ya sondir di sini. Ya. Gunakanlah kekuatan air kamu kan. Dan dari kabar ya bagaimana sondir di atas air. Nih ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Jadi ini bisa BH1, ya, ini bisa BH2, BH2 ya, BH3. Atau sondir boleh. Ya. Tapi kalau jembatan khusus, merah, musim 6, musim 4 itu khusus. Jumlahnya ditentukan oleh ahli geoteknik. Karena banyak pengujiannya ya, dia harus pengujian bathymetri dulu ya. Bathymetri itu melihat kondisi potongan melintang sungai. Jadi ada alatnya. Jadi harus tahu dulu nih, mungkin ada di sini ada candi, kita nggak tahu kan? Atau paling bagus Sriwijaya, kita nggak tahu. Sriwijaya gitu ya.
Iya, pas kita gali di musim ada candi. Jadi namanya candi Teri Sriwijaya. Nemu ya kan? Ini apabila hasil investigasi menunjukkan anomali. Anomali itu seperti ini tadi. Ketika kita sondir, misalnya ada 4 titik. Nah, satu titik di sini 15 meter dapat tanah keras. Titik di sini 20 meter dapat tanah keras. Di sini 25. Pas di sini 5 meter berhenti ya, tidak bisa tembus. Apa yang terjadi Pak? Nah, kita ya candi kan? Gitu. Kalau dia di Pertamina, berarti kemungkinan besar pasti fondasinya atau bunker. Kita udah tahu kan? Bunker Jepang. Dalamnya ada emas. Pas mikirin yang di sana ya. Iya. Harus kita geser ya, geser sebelah sini. Tapi ngomong dulu sama orangnya, karena geser itu nambah biaya. Ya, jangan begitu. Ya. Kalau ke sini misalnya dia masih terus berarti sudah daerah sini, dari sini ke sini berarti ada anomali ya. Atau selain bangunan lama, bisa juga ada batuan, yang lapisan batuan tipis yang tidak bisa ditembus oleh alat kita. Nah, namanya lensa kalau kami biasa bilang. Ya lensa. Lensa itu mungkin batu ya agak besar, pas kita ngepor. Kalau pakai sondir ya, kalau pakai alat bor pasti tembus. Ya. Tapi kalau pakai sondir karena matanya tuh bukan mesin, pakai manusia, dia tidak bisa tembus. Geser lah dia pasti. Oke ya, jembatan sudah, gedung sudah, jalan sudah. Selanjutnya pondasi tangki. Nah, kalau kalian pegawai di Pertamina juga ya, tangki. Nah, kalau si Balkis, enggak ya? Pegawai di pasarnya enggak. Pasarnya enggak kan penjualan tuh. Ini ada ininya kan, tangki-tangkinya kan. Jadi sudah diolah, di review unit. Pertamina itu ada 3 ya. Ada pengeboran, ada pengolahan, ada pendistribusian. Pengeboran itu EP, Pertamina EP. Ya. Kalau di Sumatera Selatan ini di Prabumulih. Nah, itu pengeboran ya, khusus ngambil. Jadi dosen tambang aku. Nanti dibawa, kemana dibawa? Ke pelaju. Iya, pelaju itu diolah. Jadi Pertamina, jadi Pertamax, jadi terakhir jadi oli ya. Oli itu yang paling bawah ya. Minyak tanah, oli bawahnya. Jadi minyak kapal dulu ya, kapal terbang apa namanya? Aptur. Pertama turbo, Pertalite, XL, sampai aspal. Kemudian ada sisa buangan juga gas. Ya, dari sana masuk ke sini RE atau RU, refill unit. Untuk merencanakan ini ya, kalau dia bulat di diameter seperti ini, 1 titik boleh di sini, ya, atau berapa ya? Minimal ya, 1 titik per 300. Nah, atau kalau duitnya nggak banyak boleh 2. Boleh sondir, boleh bor. Untuk apa Pak? Untuk menentukan dengan berat bangunan tangki seperti ini, fondasinya tebal seperti ini, perlu tidak dia? Fondasi dalam, nanti ya. Ini kalau tangki. Sampai jam berapa kita? 10. 16. Lama ya? Nah, sekarang bendungan besar. Pada tahap perencanaan awal minimal 5 titik, ya, 3 pada sumbu, 2 masing-masing pada hilir dan hulu. Pada perencanaan detail, penambahan bor disesuaikan kondisi geologi yang ditemukan pada pendidikan tanah tahap awal, ya, minimal 1. Jadi kalau bendungan
Kalau di sekarang yang paling bagus, yang paling besar ya, banyak alumni kita di situ. Bendungan 3 dia di sana. Parhan atau Parhan. Yang gue itu Parhan di lagi ya. 2 orang 3 orang kan. Parhan tuh dia jadi ini ya, jadi operator drone kan. Kalau ini inti bendung atau tubuh bendung ya, 1 di hulunya, sini 1 di hilir, 3-nya di tengah, 1 di situ. Arah memandang situ ya. 1, 3, di hulu 1, di hilir 1, di tubuh bendungnya arah memanjang ke sana 3. Bendungan ya. Kemudian lereng. Lereng ini kalau kamu ketemu proyek jalan di daerah pegunungan, kayak di Freeport misalnya lagi kan, Freeport, apa? McMahon, ya kan? Sahamnya 51%. Ini kan. Kalau di sini oke ya, bocor ya. Di sini oke ya. Nah yang ini yang bermasalah. Yang inilah yang harus dikonsultasikan. Caranya seperti apa Pak? Idealnya memang kita buat seperti ini. Nah, dibuat seperti ini dulu kan? Didatarkan dulu. Tetapi tadi lihat kondisinya ya. Kalau sangat tidak memungkinkan di bagian miring ini ya, ya sudah kita cari ambil permukaan yang tidak datar. Kalaupun harus seperti ini ya buat seperti ini dan harganya dinaikkan ya. Jangan galak lagi, sejuta setengah. Ya, titiknya. Ngapa Pak? Ya, ini Pak taruhannya 2 alat rusak, nyampak atau kami kan? Nyampak, alat nyampak atau kami kan? Kami nyampak. Bisa ya? Semoga ini tempat yang awal setengah. Depan. Gimana? Iya, diluruskan dulu tadi. Jadi sebelum alat sore turun, si pekerjanya dibuat dulu alas. Kalau dia miring ya dipampas dulu. Kalau ada rumput, disapu dulu. Dilihat dulu kondisinya seperti apa. Jangan turun bel tuh nyampak ya. Nah, lagi ya, kita follow ini. Iya. Iya, kok. Di depan kita mau hitung ya. Paham ya? Ada boom, crack, yang paling tinggi. Terlihat ya dari sini ya? Terlihat, Pak. Nah, itu adalah proses pemanjangan spoon pile. Jadi tadi mungkin kita lagi set di Istin. Jackson. Itu Siapa kita? 4 SC. Siapa kita? 4 SC. 4 SC.
Demikianlah gambaran proses pengajaran saya untuk mata kuliah Rekayasa Fondasi 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.